Saya perlu jelasin kepada rekan-rekan media melalui kesempatan ini bahwa produk dari klien kami itu pada prinsipnya dari awal saya sampaikan adalah bukan ilegal, ya. Jadi terkesan bahwa selalu klien kami itu dikejar-kejar, dicari kesalahannya dan sebagainya. Contoh misalkan kemarin soal suntik-suntik, lalu sudah saya jawab, bukan itu tidak berdasarkan apa yang disampaikan, lalu kemudian penindakannya ada di klinik. Nah sekarang ada lagi isu-isu yang sepertinya menyalahkan dan menunjukkan klien kami. Nah, jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa produk klien kami, apapun itu mereknya, pertama sekali bahwa itu beredar berdasarkan hasil notifikasi dengan tahapan pre-market dan post-market, sebagaimana ketentuan Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Nah, ada empat tahapan ya, empat tahapan yang disebut empat tahapan DIP ya. Saya coba bacakan di sini ya. Soal tahapan DIP pertama, itu klien kami harus memenuhi unsur tentang syarat administrasi. Ya, contohnya tentang fotokopi NIB-nya, fotokopi sertifikat, CPKB, dan sebagainya. Lalu kemudian adanya perjanjian antara klien kami dengan pabrik yang memproduksi. Lalu kemudian DP kedua adalah tentang soal bagian mutu dan keamanan bahan kosmetik tersebut. Kemudian tahapan ketiga adalah tentang DIP 3, yaitu tentang data mutu kosmetik yang disesuaikan dengan formula yang diinginkan untuk dinotifikasi. Lalu yang keempat, DIP-nya adalah tentang data keamanan dan kemanfaatan. Lalu setelah tahapan DP 1, 2, 3, 4 sudah dilalui, maka dikeluarkanlah yang namanya notifikasi atau izin edar. Nah, kalau kemudian ada informasi yang menyatakan bahwa soal repackaging dan sebagainya, ini harus dipahami. Klien kami itu kan memaklonkan produknya kepada pabrik. Lalu kemudian, anggap ini contoh ya, contoh. Dia memaklonkan produknya di pabrik dengan 1 juta pieces, misalkan. Lalu kemudian, dalam waktu ini, NA itu, masanya itu ada 3 tahun. Ya, 3 tahun. Lalu kemudian dalam durasi 3 tahun itu, yang 1 juta pieces itu belum habis. Nah, anggaplah katakan ada 200.000 lagi atau 300.000 lagi. Itu harus melalui tahapan kembali untuk mendapatkan NA-nya. Soal DIP 1, DIP 2, DP 3, DP 4. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan mengganti, ada melakukan dikatakan repackaging. Nah, jadi sebenarnya itu pembaharuan. Yang dulunya NA-nya, yang 3 tahun kemarin dengan 1 juta pieces, hanya laku sekian, sisanya diperbaharui lagi berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Nah, itu sebenarnya tentang data-data informasi. Nah, kalau kemudian ada yang menyatakan ilegal, diganti begini. Nah, kalau kalian temukan itu salah, laporin. Saya bilang kan laporin. Saya akan siap menghadapinya. Seperti itu dia untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, berarti dalam artian ini hanya mengganti pembaruan aja ya, Bang, bukan bukan ilegal ya, Bang, sesuatu yang ilegal ya. Jadi mesti dipahami juga bahwa ini hanya Bukan. mengganti. Bukan, ini perpanjangan NA-nya. Karena kemarin berapa pieces, ya kan? Tidak habis. 3 tahun masa periode NA-nya, masa badan POM-nya. Udah habis kan? 3 tahun. Lah, terhadap yang sisa kan harus dinotifikasi lagi. Berdasarkan DIP 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kalau kemudian itu diganti nomor NA-nya dengan yang baru, nah memang itu peraturannya. Itu peraturannya gitu loh. Jadi saya heran ini. Kok banyak sekali yang berpendapat seperti pendapat hukum tapi tidak paham hukum gitu loh. Jadi tolonglah kalau memang saya itu salah dalam berpendapat tentang produk klien kami terkait peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022, silakan laporkan klien kami berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 dan ke penyidik
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Seperti itu.